Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Nazila Nurdini. Saat ini saya sedang menempuh perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, mengambil jurusan pendidikan guru sekolah dasar. Tugas ini saya tujukan untuk memenuhi mata kuliah pembelajaran multimedia yang saat ini diampu oleh Ibu Rahmania Sri Untari. Di sini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran dengan bentuk visual menggunakan PPT interaktif untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan judul pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Sebelum mulai pelajaran, biar nggak ngantuk, kita bernyanyi bersama-sama ya. Gimana? Apakah ada yang masih ngantuk? Tentu tidak ya. Semua kembali semangat ya. Oke, sekarang kita mulai pembelajaran. Simak baik-baik. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Dalam pembelajaran kali ini, terdapat dua materi, yaitu yang pertama macam-macam jenis penggolongan hewan, dan yang kedua yaitu ada rantai makanan. Klasifikasi jenis hewan. Penggolongan hewan terbagi menjadi tiga bagian, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Apakah mereka itu? Apa pengertian dari herbivora, karnivora, omnivora? Nah, biar tahu, kita simak penjelasan berikutnya. Di slide kali ini ada beberapa hewan, yaitu kelinci dan sapi. Apa yang hewan itu makan? Apa mereka makan tumbuhan atau daging? Ya, jawabannya adalah tumbuhan. Untuk hewan pemakan tumbuhan disebut herbivora. Hewan herbivora adalah kelompok hewan yang memakan tumbuhan. Spesies hewan yang termasuk herbivora sangat beragam, mulai dari serangga kecil hingga mamalia besar. Contoh dari hewan herbivora yaitu sapi, kambing, zebra, domba, dan lain sebagainya. Hewan-hewan herbivora umumnya memiliki ciri fisik yang memudahkan mereka untuk memakan tumbuhan. Kita masuk ke slide selanjutnya. Apa makanan dari harimau dan singa? Apa mereka makan daging atau makan tumbuhan? Nah, untuk jawabannya, harimau dan singa memakan daging. Hewan pemakan daging disebut karnivora. Hewan-hewan yang masuk ke dalam golongan karnivora dikarenakan memangsa hewan lain. Hewan jenis ini juga disebut sebagai predator. Hewan pemakan daging ini memiliki beberapa ciri yang mudah dikenali, yaitu memiliki kuku atau cakar yang tajam. Yang kedua, memiliki gigi taring untuk merobek makanannya. Yang ketiga, memiliki kecepatan lari yang tinggi.
agar dapat mengejar dan memburu mangsanya. Sekarang, perhatikan lagi gambar di bawah ini. Menurut kalian, makanan apa yang mereka makan? Apakah tumbuhan seperti herbivora? Ataukah mereka memakan daging seperti karnivora? Kita lihat jawabannya setelah ini. Nah, jawabannya adalah mereka pemakan segala. Hewan omnivora pemakan segala di sekitar kita, yaitu ayam, bebek, ikan. Kenapa disebut demikian? Contohnya, ayam dapat memakan biji-bijian maupun cacing, sehingga dia disebut hewan omnivora karena pemakan segalanya. Hewan omnivora merupakan hewan yang memakan atau mengonsumsi segalanya. Segalanya dalam hal ini artinya mereka memakan makanan, baik itu daging-dagingan maupun tumbuh-tumbuhan. Ada beberapa ciri khas yang dimiliki oleh hewan omnivora, yaitu yang pertama, memiliki sistem pencernaan yang kompleks, sehingga bisa mencerna tumbuhan atau buah-buahan. Dan hewan omnivora mempunyai ciri-ciri organ usus omnivora lebih panjang dibanding hewan jenis lainnya. Apakah ada yang sudah ngantuk? Oh, hebat sekali, belum ada yang ngantuk ya berarti. Nah, kita lanjut pada materi selanjutnya, yaitu rantai makanan. Apa sih rantai makanan itu? Nah, definisi atau pengertian dari rantai makanan adalah perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui seri organisme atau melalui jenjang makanan, di mana suatu organisme memakan satu sama lain untuk mendapatkan energi dan nutrisi dari organisme yang dimakan. Dalam rantai makanan terdapat berbagai komponen. Komponen yang pertama adalah golongan produsen. Golongan produsen merupakan golongan yang dapat menghasilkan makanan sendiri atau autotrof melalui proses fotosintesis. Dalam rantai makanan, produsen menduduki posisi pertama. Selanjutnya, ada golongan konsumen. Golongan konsumen merupakan makhluk yang mendapatkan makanannya dari pihak produsen, sehingga artinya konsumen tidak bisa membuat makanannya sendiri, dan mereka hanya melakukan kegiatan konsumsi. Konsumen dapat dibagi menjadi beberapa kelas, yaitu konsumen pertama adalah hewan herbivora atau pemakan tumbuh-tumbuhan. Konsumen 2 adalah hewan karnivora, pemakan daging. Konsumen ketiga adalah omnivora, hewan pemakan segalanya. Komponen rantai makanan yang terakhir adalah pengurai. Pengurai atau dekomposer dalam rantai makanan adalah jamur dan bakteri. Setelah puncak makhluk hidup atau konsumen mati, mereka akan terurai di dalam tanah, hingga akhirnya ada tanaman yang tumbuh dan rantai makanan terus berjalan. Dengan slide berikutnya, ada beberapa hewan dari konsumen, yaitu konsumen pertama adalah hewan tikus, konsumen 2 yaitu hewan ular, konsumen ketiga yaitu burung elang. Contoh dari hewan pengurai yaitu yang pertama ada siput, yang kedua bakteri, dan yang terakhir yaitu cacing tanah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jaring-jaring makanan yang ada di sekitar kita. Terdapat produsen, konsumen primer, konsumen sekunder, konsumen tersier, konsumen final, dan yang terakhir yaitu pengurai. Dalam rantai makanan ini, rumput
berperan sebagai produsen. Belalang berperan sebagai konsumen primer. Katak berperan sebagai konsumen sekunder. Ular berperan sebagai konsumen tersier. Burung elang berperan sebagai konsumen final. Dan yang terakhir yaitu bakteri atau jamur berperan sebagai pengurai atau dekomposer setelah urutan dari atas tersebut. Sekian atas kurang dan lebihnya dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.